harus itu biasanya sumber harus 2 Kang supaya jelas. Hah? Harus 2 sumber, lu nggak bisa Kang cuma 1 informasi. Ini Lu harus berdua. cross check dong Kang. Berdua. Sama satu lagi siapa? Lu Kaela. Emang Kaela mau verifikasi informasi itu? Ini dia bilang dia. Apa? Dia yang jadi kan Tapi setengah kan nih. lu informasinya kan dari Caca doang kan? Kacau nih sama wawancara mah kayak gini nih. Buat nanti datengin penyanyi aja deh. Buat para pecinta kopi tubruk, ada kopi baru nih, namanya kopi tubruk gajah. Kopi yang menjaga keaslian tubruknya, diolah dari biji kopi berkualitas dengan racikan warisan tubruk sejati, sehingga menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas. Kopi tubruk gajah tersedia dalam kemasan kopi dan gula terpisah, jadi agar mudah menakar gula sesuai selera. Tubrukers, yuk ngopi gajah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Murang Kali. Kali ini sebetulnya bintang tamunya gue rada nekat sih. Nekat asli. Gue penyanyi. Yang diwawancara adalah pewawancara yang banyak ditakutin orang. Terutama para anggota dewan dan para partai-partai atau mungkin pejabat. Bismillah aja lah gue mau pokoknya. Saya panggilkan Najwa Shihab. Tepuk tangan. Aku langsung naik nih. Naik aja. Aduh, seru banget sih kita nih. Nah, salaman dulu gini deh. Iya, ini ada kacanya loh. Buka, apa-apalah, udah pakai akrilik ini. Bismillah lah, bismillah. Apa kabar Kang Arman? Kumaha Dam? Jangan kamu, saya yang nanya. Gitu, Enak aja. Aku spontan pasti. Nggak bisa. Pasti aku. Kamu sebagai yang diem, sayang, apa kabar Najwa Shihab? Baik, alhamdulillah Kang Arman Maulana. Kebiasaan apalagi ada ginian kan. Naluri memimpin acara tuh langsung. Baik, bagaimana? Apa kabar? Kalau lu yang nanya, gue sekarang yang nanya. Oke, ini gue seperti tadi gue bilang nekat-nekatan. Tapi sekarang gini, Murang Kali itu bahasa Sunda. Kira-kira aja lah lihat gininya artinya apa? Kira-kira aja lihat. Kan Kang Arman udah bilang anak kecil. Tadi ya. Oke, jadi sebetulnya ada nama gue Kang. Iya, Najwa. Tapi alay ininya A-nya 4. Kan anak kecil. Oh iya, anak kecil alay ya. Anak kecil alay. Jadi kita bercerita mengenai masa kecilnya Najwa. Nana, maksud gue bukan bisa masa kecil, tapi bisa sampai remaja lah, sampai SMA lah. Oke. Jadi nggak akan membahas Nana waktu di Metro atau sekarang dengan narasi enggak, mantap. Jadi batasnya cuma sampai remaja. Iya, kita nostalgia. Oke. Buka dulu ini. Ini apa sih Kang? Oh ya ampun. Andalan. Ini senjata gue nih Kang. Senjata banget. Ini tutup lagi? Enggak, udah cuekin aja. Ini gue bawa. Bawa dong. Kan sekarang saya yang bertanya, Anda sekarang yang menjawab. Anda yang sebagai anggota dewan, sekarang saya yang jadi mata Najwa nih. Ini ada apa Anda dengan catokan? Tapi bukan tadi kamu dicatok. Coba flashback, ada apa Anda dengan catokan? Banyak yang nggak tahu atau mungkin pada tahu ya. Aku tuh aslinya keriting. Keriting as in keriting banget. Kribo atau keriting nih? Tergantung umurnya ya. Jadi waktu masih karena makin kesini tuh mungkin karena makin frustasi gue catok mulu Kang. Jadi makin agak nurut rambutnya. Cuma waktu baru kecil tuh aku waktu nggak baru lahir ya pokoknya masih hampir umur 5 tahun tuh keriting. TK. Terus sampai SMP, SMA tuh masih keriting. Nah aku pertama kali dilurusin rambut tuh rebonding tuh SMP tuh. Aku udah SMP aliklas. Sampai di rebonding karena capek maksudnya. Enggak, karena kepengen, aku kan sama kakakku deket banget, kita beda umurnya setahun, kakakku Kaela tuh Najala. Dia tuh rambutnya lurus dan dia tuh dari ketika kita kecil tuh aku pokoknya mau harus sama banget sama Kaela. Oke. Dan setiap kali ke salon tuh selalu yang potong rambutnya maunya sama, cuma secara dia rambutnya lurus banget, aku keriting dan aku selalu nangis kenapa beda gitu. Salonnya sama, yang motong sama, tapi kenapa jatuhnya rambutnya beda karena aku keriting dan dia lurus gitu. Jadi tuh aku inget banget SMP, aku terus minta izin untuk dilurusin rambutnya sama mama. Sebelumnya nggak boleh namanya anak SD gitu ya. Akhirnya aku inget banget tuh aku ke salon Irwan Kang.
Oke. Boleh nyebut merek nggak? Boleh, YouTube. Siapa tahu nanti di sini ada Irwan, salon Irwan. Salon Irwan di PI Mall. Itu Iya. tuh salon paling keren Iya, sejak Jakarta legend waktu itu, legend itu. banget. Dan aku tuh baru sekali itu. Biasanya tuh aku ke salon paling salon-salon deket rumah gitu. Iya. Nah, tapi ini karena dilurusin kan, dan itu rambut tuh kayaknya penting banget tuh waktu itu, anak SMP kan, kelas 2 SMP. Jadi aku inget banget tuh datang. Udah centil-centilnya lah, udah ya centil-centil pokoknya yang ya. udah mulai ya umur 13 tahun kan Iya. lagi yang agak gimana gitu. Jadi aku ke salon Irwan, terus habis itu aku dilurusin di sana, terus aku pulang tuh rambutku lurus banget. Aku sampai nggak berani tidur. Karena takut pas udah tidur rambutku keriting lagi. Cuma tuh aku inget banget tuh pertama kali dilurusin. Oke. Terus sejak itu kenal namanya catokan. Terus kemana-mana harus selalu bawa ini supaya rambutnya lurus. Cuma makin kesini malah makin gue keriting-keritingin nih, malah di kayak sekarang tuh gayanya makin Digitu-gituin lah ya tetap. Iya. Tapi sekarang kalau misalnya nggak dicatok tetap keriting. Sekarang ya itu rambutnya kayaknya udah pasrah gitu. Oh. Jadi udah tapi Dan- sekarang udah nggak pernah dilurusin lagi karena udah. Nah, catokan kalau hubungannya dengan selalu payungan? Enggak sih. Payungan karena kalau kehujanan? Oh gitu ya. Tapi nggak segitunya sih. Oh, enggak sih gitu. Berarti ini informasinya lebay nih. Salah tuh. Informasinya lebay. Salah informannya Soalnya salah. Nana tuh kemana-mana harus bawa payung. Kalau payung soalnya kalau kehujanan ntar lanjut tut. Gitu. Oh enggak sih. Enggak ya? Kan cukup bawa ini. Lebay ini mah. Apalagi sekarang tuh kan ini ada yang modelnya kecil-kecil gitu loh Kang. Iya yang bisa sirik ini. traveling. Ya, Jadi selalu traveling. siap gitu. Jadi ini adalah rahasianya Nana. Yang belum tahu ini adalah rahasia Nana. Rahasia. Oke. Berarti pantesan gue sempet lihat banget pas liputan ke Aceh rambut aman. Oh enggak, mana sempet di Aceh, mandi aja nggak sempet Enggak, kan. kan kalau Aceh kan harus pakai. Oh, kerudungan ya. Yang tahu anak-anak metro tuh. Enggak, karena waktu di Aceh liputan waktu itu gue sendiri Kang. Kan waktu itu kan gue reporter pertama yang liput ke Aceh. Jadi yang nyampe sana. Ha. oh, jadi waktu awal-awal cuma baru gue sama kameramen berdua gitu. Jadi ya nggak banyak yang tahu karena memang ya nggak sempet mikir catokan. Mikirnya ini gimana tsunami. Oke. Terus ini ada cerita yang sebetulnya sih banyak juga sih waktu zaman anak murang kali gitu ya, orang-orang cerita seperti konon katanya nih kucing-kucing di dekat lu pasti gendut. Iya, itu gue juga sebetulnya lupa sih. Ntar dulu, gue seneng banget lihat Najwa Shihab tuh banget. Gitu mukanya. Ini kayaknya Caca yang ngasih tau nih adik gue. Gak tahu. Mbak Caca. Ternyata dia ngumpet di belakang. Kenapa kucing kok jadi gendut? Apa hubungannya deket lu jadi gendut kucing? Iya dulu karena kan kita melihara kucing tuh waktu kecil dulu. Ah. Dan gue tuh dulu waktu kecil susah makan Kang. Jadi kalau dikasih makan tuh nggak suka makan. Coba harus tapi nggak berlanjut sampai sekarang. Sekarang suka banget makan. Cuma dulu waktu kecil tuh kalau dikasih makan pasti terus nasinya tuh makanannya tuh gue simpen terus gue kasih ke kucing. Oh. Jadi yang makan makanan tuh malah kucing-kucing gue yang gue Jadi makan. ketahuan nggak mama? Sorry, kalau nyebut ibu Mama. Kalau Abi? Abi. Abi. Ketahuan nggak mama? Kayaknya waktu itu sempet ketahuan deh. Sempet ketahuan. Nggak apa-apa dia mama nggak marah. Enggak sih, kalau seinget gue ya memori gue apa gue suppress memori itu gue nggak tahu sih Kang. Tapi seinget gue sih nggak marah ya. Apa jangan-jangan marah ya? Nah ini agak nggak tahu agak jahil karena lu seorang kakak. Gimana dengan alisnya Caca? Alis. Hah. Tuh kan ini pasti berarti emang informannya Caca deh. Emang kenapa alisnya? Gue nggak inget. Caca zaman TK Gue apain? yang di sininya nggak ada sebelah. Bukan gue itu Kaela. Enggak, dia Caca ngomong. Tuh kan Caca, itu gue cara gue mancing. Ya Caca orang ngomong mas. Ya emang pas ngomong udah jemput Caca ya pasti Caca. Bener cacing enggak. Kang semua sampai ini katanya sampai. Enggak, apa? Ya, soalnya itu gue tuh gini Kang. Jadi kan gue tuh sama Caca kan kita berlima nih. Kaela, gue, Caca, Ahmad, Hala. Nah, gue sama Kaela tuh jaraknya dekat setahun. Ya. Dan gue tuh kelamaan jadi anak bungsu nih, 5 tahun jarak gue sama Caca. Bedanya sama Caca 5 tahun 5 soalnya. tahun. Jadi gue udah kelamaan nih jadi anak paling kecil. Terus tiba-tiba datanglah nih si Nashwa. Jadi tuh kata nyokap gue sih dulu gue ya ada jealous-jealousnya lah itu gitu. maksud saya Jadi pengen membicarakan ini sebetulnya. Iya, jadi kadang gue suka agak keterlaluan sih memang gangguin si Caca dulu itu. Cuma kalau sekarang sih paling disayang. Dia yang bantuin ngurusin gue semua kan. Iya. Bukan cuma gue, dia yang ngurusin Abi, ngurusin semuanya. Pokoknya dia tuh yang semua urusan gue dia handle Caca. Tapi emang iya ya, dia keinget alisnya gue apaan sih, kasihan banget. Waktu TK cukur apa? Iya, waktu TK lu tuh
nyukur abis alisnya Caca. Enggak, gue nggak inget dah itu. Itu gue rasa dia. Terus akhirnya itu dia halusinasi itu. terus akhirnya Kak Ella nih. Uh-uh. Kak Ella yang makain pensil alis. Sumpah gue nggak inget itu. Gimana sih? Gue nggak inget. Nih, cuma gara-gara jelek. Oh, gini. Apaan? Jadi gini. Ya kan, waktu TK cukur abis alis Caca adiknya awalnya. Iya bener, awalnya satu alis, ya. Terus kan bingung tuh. Nah, Kak Ella akhirnya udahlah sini dipakein satu nih, baru satu sama Kak Ella tuh dia. Terus cuman gara-gara kok jelek ya. Akhirnya malah dicukur abis sama lu dua-duanya. Sumpah gue nggak inget itu. Beneran gue nggak inget. Ya SD murah Iya. kali, siapa tahu memang itu yang tadi lu bilang memang di press. Yang memorinya press. Kasian banget sih Caca, dia nggak pernah ngomong ke gue lagi. Jangan-jangan selama ini tuh dia menyimpan banyak. Justru itu. Ini Dia kayaknya menyimpan banyak. Sesebel itu ya sama gue. Itu pertanyaan Aduh berikutnya. beneran gue nggak inget, ya ampun Caca, kasian deh. Jadi belum nggak ngomong dia. ngomong. Sumpah bagian alis tuh gue nggak inget. Gue harus, itu biasanya sumber harus 2 Kang supaya jelas. Hah? Harus 2 sumber, lu nggak bisa Kang cuma satu informasi. Ini Lu harus berdua. cek dong Kang. Berdua. Sama satu lagi siapa? Lu cek. Kaela. Emang Kaela mau verifikasi informasi itu? Ini dia bilang dia Apa? jadi kan Tapi setengah nih. kan informasinya kan dari Caca doang kan? Kacau nih sama wawancara mah kayak gini nih. Buat nanti datengin penyanyi aja deh. Maksud gue Kang, itu kan informasi cuma dari Caca, iya kan? Caca dan Ella. Enggak, Caca bilang dari Kak Ella bilangin dia kayak gitu. Cuma lu belum cross ke Kak Ella, bener apa enggak kejadiannya? Gua telepon deh Ella siapa sekarang. Call a friend. Aduh, bener deh pewawancara nih ini. Jangan gitu dong, ini Iya, acara gua. maaf, yaudah. Kacau nih. Edit bagian itu. Oke. Ya. Oke, tar dulu. Ini konon nih. Konon lu tuh bukan anak di SMA tuh bukan anak yang populer gitu ya. Ya maksudnya bukan yang gimana, tapi katanya lu cowoknya banyak ya? Enggak. Hah? Enggak. Enggak, bukan cowoknya banyak. Mungkin ini apa namanya? Sorry, haus. Bukan cowoknya banyak. Banyak yang naksir. Kalau itu sih Merasa nggak? bukan ngerasa, itu fakta Kang. Wih. Enggak sih. Enggak sih. Ijat, ibu kamu Jat, ternyata di sekolahnya fakta. Kenapa bisa sampai ngomong begitu fakta? Oh enggak sih, sebetulnya tuh gue SMA tuh, jadi gue tuh karena mungkin beda, kan gue kan sempat AFS Kang, jadi gue tuh sempat ikut setahun, gue sempat ikut pertukaran pelajar ke Amerika. Oke. Jadi gue tuh sempat kelas 2 SMA, 3 SMA-nya tuh 2 kali. Ya. Ya makanya seangkatan lah dengan Muning ya. Iya. Karena Muning nggak naik. Karena Muning nggak naik, nah itu dia seangkatan yang lulus-lulusan. Ya, Muning tuh Teman di mutual krunya Gigi. Mutual friends lah, Iya. teman-teman sama-sama gitu. teman Terus. Jadi ya karena ya jadi lebih banyak teman aja, karena temenan sama angkatan ini sama temenan sama angkatan itu. Jadi kalau lebih banyak teman, lebih banyak kenal angkatan, lebih banyak pilihan kan? Oke. Sih. Betul. Gitu. Setuju. Terus pertanyaan berikutnya adalah udah bisa nyetir? Sebetulnya kalau dipaksa mungkin bisa ya. Oh jadi emang lu dari dulu sampai sekarang gini? Lu jangan salah Kang, gue lulusan Ulisa. Apa tuh? Lu nggak tahu ya sekolah nyupir Ulisa itu? Oh Ulisa, Ulisa tadi Ulisa ngedengarnya Ulisa. Ulisa Ya, kan terus? itu dulu ngetop banget kan? Iya, Ingat terus? gak sih anak-anak zaman sekarang nggak tahu ya? Tahu Ulisa dulu Ada beken banget. Hutomus, ada Ulisa, Betul. sekolah nyupir. Iya. Nggak, tapi itu bisa dong. Iya, gue sampai ngambil sekolah nyupir, udah punya SIM, tapi terus gue nggak pernah tuh setelah gue itu tuh gue sempet ada satu insiden yang membuat gue trauma sama nyupir. Apa tuh? Gue nabrak truk sampah. Bukan truk sampah, sorry, gue nabrak bak sampah yang beton yang gede tuh, sampai hancur Kang. Enggak, kenapa? Maksudnya apa panik atau apa? Maksudnya kejadiannya gimana gitu, sorry. Gue agak lupa ya, lagi-lagi mungkin memori yang gue surprise ya Kang. Oke. Cuma intinya tuh asal jangan semuanya disurprise aja ya. Ini kasihan pertanyaannya ntar nggak ada yang kelar. Enggak. Jadi nggak tahu sih, gue agak lupa itu. Gue ingat gue kelas 2 SMA sih. Jadi ya lagi nyupir aja gitu. Terus tiba-tiba ya nabrak bak sampah yang semen yang gede itu yang di pinggir rumah. Yang semen yang tahu kan kalau di depan rumah tuh biasanya zaman dulu kan ada bak sampah gitu yang kotak gitu. Kotak itu. Ya hancur lah, berantakan, terus sampahnya kemana-mana, terus mobilnya ini. Jadi gue setelah itu tuh gue jadi habis itu gue habis itu tuh sampai sekarang jadi nggak nyupir-nyupir. Tapi sebenarnya kalau misalnya sekarang disuruh nyupir bisa lah ya kali ya. Tapi makin kesini menjadi makin makin malas juga makin kali ya. malas. Makin malas. Sebetulnya walaupun gue ngerasa itu salah satu skill
hidup yang penting ya. Iyalah. Oh. Enggak, apalagi kan kalau misalnya ada satu kejadian yang rada gimana gitu, yang membutuhkan, wah Iya. ini nggak ada lagi nih. Iya, Ya, harus makanya. gua nih gitu kan. Jadi gimana dong Kang? Ya udah Ulisa lagi aja. Mana tolong telepon Ulisa. Oh Lisa, mau daftar lagi. Sini gue pilihin Kang. Back to Murang Kali. Murang Kali tapi nggak terlalu ini. Waktu Oh makanya ini ada gambar mobil ya? eh, Oh oke. waktu ini Oh ulang ntar tahun. gue suruh gambar ya Kang? Iya. Aduh gue stres nih. Itu si Judika lu lihat, masa ular kayak gitu? Ya Itu ampun, Judika. Kang, sumpah gue tuh paling gak bisa gambar. Aduh gue langsung stres nih. Tapi jangan lihat yang belakang, Panji keren. Kalau Panji kan anak seni rupa ITB. Mana sih Panji? Itu. Oh ya Allah dia niat banget. Kan SR dia mah. Aduh seni Panji rupa mah paling ITB. bisa nih standarnya. Iya. Kan, gue Enggak, jangan- itu lihat tuh. Siapa? Itu Soleh. Soleh Oh yang Soleh juga kan orang Soleh Enggak, ITB Soleh komunikasi ya? Iya, nggak tahu lulus atau nggak kalau Soleh. Cuekin aja. Seangkatan Itu saudara Raso aku. tuh kayak gitu. Oh ya gue masih ada standar Raso Ini sih. Maya. Ariel kan konon katanya bagus. Ternyata ya maksudnya gini-gini aja gitu. Nggak santai aja kok santai. Tapi lumayan tuh. Ya, Tapi ntar- gue paling mentok ya model-model gini sih. Ari ya? Iya, it's okay, it's okay. Raso. Enggak, itu kan cuma buat Aduh gue kenangan langsung saya aja. kepikiran nih. Ini lihat nih, Meli Guslow. Meli kayak gini. Oke, sekarang mengenai ulang tahun. Masih inget nggak ulang tahun yang di Ciputat? Nurut nggak sama Abi? Ulang tahun di Ciputat. Nah, waktu kamu masih di Ciputat, ulang tahun, nurut nggak sama Abi? Pulang nggak jam 10 malam? Nggak inget aku. Ulang tahun siapa? Ya ulang tahun kamu. Oh ulang tahun Bukan aku. ulang tahun Abi. Iya maksudnya dirayain di luar gitu. Wah. Kan kamu ulang tahun tuh di Ciputat sampai malam. Di Terus Ciputat? pengen lanjut ke Hard Rock. Sumpah aku nggak inget. Hah? Nggak inget beneran. Kak, pengen lanjut ke Hard Rock. Jadi kan lu tuh ulang tahun ya sama teman-teman lu. Ulang tahun. Terus, nak, masa ulang tahun kayak gini doang? Lanjutlah ke Hard Rock gitu kan. Itu yang ngomong siapa? Hah? Yang ngomong? Ada aja. Enggak maksud Kacau gue. banget nih. Enggak maksudku itu Atau kalau siapa gini- ceritanya. atau gini, Aku murang- sebenarnya beneran nggak Murang inget. kali berikutnya, lu tim gue deh kalau gitu. Yang gue cari faktanya. Iya Kang, sini gue cari faktanya. Jadi pas teman-teman pengen ke Hard Rock, nah Abi kan udah ngomong. Iya, gue pokoknya tuh jam waktu 10. SMA tuh malah maghrib harus di rumah tahu Kang. Hah? Maghrib harus di rumah kalau SMA. Biasanya, itu kalau jam 10 berarti gue udah melanggar jam malam tuh. Ya itu nggak sama-sama nggak ingat, bener? Nggak, Yang itu nggak nggak ingat, Yang ulang tahun ke Hard Rock itu? Enggak. Oh, nggak rame. Emang gitu? Sumpah gue nggak inget. Maaf ya Kang. Kalau inget cerita deh. Siapa aja yang lu suka ajakin rame-rame demi menyamarkan sesuatu yang dilarang sama Abi? Coba sebutkan teman-teman kamu. Pas SMA. Ya, terutama SMA lah. Pasti kan cowok lah ya kalau SMA ya. Udah mulai centil. Iya, apa sih teman SMA aku tuh si Dwina, terus Yang itu, yang sempet lu di Instagram di posting fotonya tuh ada itu? oh itu Tisa tuh teman kuliah. Oh bukan, yang kan pernah kamu ngeposting yang rame itu? Itu geng itu? Itu geng yang angkatan keberapa ya? Aku agak lupa tuh. Itu kayaknya tuh sama geng yang aku lulusan tuh. Nah, itu ada Mia, ada Rani, ada Asti, ada Poppy, ada siapa lagi ya? Agak lupa tuh. Dinda ya? Dinda, Dwina, ada banyak kan sih? Oh itu tuh yang suka menutupi. Mungkin ya? Tidak, Kita saling menutupi lah. Ini kalau ini kayaknya zaman SMA lagi nih. Ada yang ngomong bahwa lu tuh kan pinter. Nana itu pinter. Wah, Nana tuh pokoknya Nana tuh pinter katanya gitu. Ada yang nyebut bahwa lu tuh pelit kalau ulangan, tapi ada yang enggak, si Nana mah asik-asik aja sama gua. Sebenarnya di mana? Di mana nih? Di yang pelit atau di yang ngasih soal maksudnya? Oh enggak sih, gue biarin aja teman-teman pada nyontek. Hah? Kan gue sih nggak pernah, seinget gue sih, gue kalau mereka pada mau nyontek, pada mau ini sih gue kasih loh. Karena maksudnya nilai gue bagus juga nggak akan berkurang kalau dicontekin kan. Tapi kok ada yang ngomong bahwa ada yang pelit juga? Iya. Nggak inget. Kayaknya yang dendam sama lu. Mungkin ya. Oh tapi kalau waktu dulu ulangan
santai-santai aja ya. Iya santai-santai aja gue dulu. Kalau dulu waktu SMA tuh lu lebih ke apa sih, Nak? Lebih ke apa ahlinya tuh pelajaran apa? Tadi kan lu baru nyeletuk tuh pas lu datang kita ngobrol di sana. Aduh, kalau matematik enggak deh gitu. Nah, berarti kan oke, matematik dicoret. Gue lebih sosial ya Kang. Maksudnya gue Dulu tapi sosial Gue atau IPS IPA? gue. Oh, IPS. Emang dari dulu udah IPS Emang gitu. dari dulu Oke. udah IPS. Iya Apa sih. yang paling favorit? Apa ya? Pelajaran apa gitu maksudnya yang paling difavoritkan? Macem-macem ya. Kalau dulu tuh bahasa tuh gue suka. Jadi kayak Oke. bahasa kayak English, terus Prancis, terus apa lagi tuh? Sosiologi, gue suka kan. Oh, sosiologi ya. Iya, jadi maksudnya emang ilmu-ilmu sosial gitu sih yang gue suka dari dulu. Oh. Kenapa? Lu apa Kang? Enggak, kalau gua fisika. Fisika? Kalau angkatan gua kan dulu kan bukan IPA IPS. Jadi gini, kan dulu sebelum kakak-kakak saya tuh IPA IPS. Terus kan zamannya saya itu A1, A2, A3. A1, A2, A3. Kalau Nana? A3. A3. Oh iya. Berarti A1, A2, A3. Jadi saya A1. Nggak tahu gua juga itu kecelakaan. Pokoknya gua bisa masuk fisika padahal nggak demen gua juga sama. Nah, kalau gitu gua pengen penasaran aja. Ada apa di balik cerita tawuran SMA 670? Oh iya tuh. Itu apa ceritanya? Ya kan dulu kan tawuran banget. Angkatan gue itu juga itu yang permusuhannya tuh kayaknya lagi tinggi-tingginya tuh. Gue inget dan sempet tuh ada satu kali pas tawuran sampai mobil gue tuh juga kena pecah gitu kacanya dan nggak sampai hancur-hancur banget sih tapi karena pas parkirnya depan SMA 6 banget tuh yang depan Blok M Plaza dan tempat tawurannya kan selalu di pengkolan ayam bulungan itu tuh kan. Iya. Itu. Iya. Sekarang bukan ayam bulungan ya? Ayam bulungan ya? Masih ayam bulungan. Iya, Itu masih kan ayam ada yang bulungan. gultik tuh. Iya, gultik. Di situ tuh. Jadi kan di pengkolan antara Iya. di sini 70 sama 6 lah itu tuh tempat lari-larian tuh dan tempat timbuk-timbukan batu tuh selalu di situ. Parkir mobil di situ. Parkir mobil di situ. Terus Kena mobilnya. lah. Terus ya itu doang sih ceritanya. Kalau guanya sih nggak apa-apa. Kalau dulu kan kita kan yang ya paling kita cuma bagian yang ya ngumpet-ngumpetnya lah atau kemudian teriak-teriaknya lah atau Iya, apa gitu. Tapi ya Berarti itu kamu tuh udah bawa mobil? enggak, itu waktu itu tuh pas lagi memang Oh, pas bawa mobil. Enggak, Dijemput. orang nggak bisa nyupir Ya, kan. makanya. Itu dijemput. Dijemput. Oh, pas tawuran, Pas kenalah tawuran, kaca dan sebagainya. kenalah kaca. Ya tapi emang zaman dulu ya. Cuman Tapi bukan- nggak zaman-zaman dulu banget, kayaknya baru kayak 5-10 tahun yang lalu pun tawurannya juga masih kan. Gua Cuman inget banget maksudnya kalau yang ngerinya gini, Nak, 5 kalau tahun yang lalu. kalau diinget-inget kalau sekarang tawurannya emang rada ngeri ya, maksudnya lebih. Kalau dulu sih gak tau ya, kalau angkatan gua tawuran tuh gak ada yang bawa senjata. Nggak ada. Jadi gini tawuran tuh. Jadi istilahnya kalaupun tawuran gede juga ya paling cuma Tangan nembak kosong. doang gitu. Tapi kalau sekarang kan ya pakai senjata Iya, doang, ngeri serem. sih, ngeri banget sih gitu kan. serem. Tapi sekarang kayaknya sebelum pandemi masih ada nggak ya tawuran SMA? Beberapa kali tuh waktu itu aku pernah dengar sih, karena waktu itu sempat dihubungin sama SMA 6, maksudnya teman-teman alumni gitu untuk Oh, untuk ini. untuk gimana nih caranya gitu kita, karena maksudnya masa sih jadi musuh abadi gitu. Iya. Plus juga waktu itu concernnya adalah bukan hanya tawuran antar sekolah tapi juga bullying Ya. antar kakak kelas ke juniornya Junior, gitu. itu yang gede banget sih bullying ya. Iya, Terus, itu yang kemudian jadi concern banyak orang gitu. Jadi sempat diajak diskusi ngobrol-ngobrol gimana nih caranya. Jadi memang itu isu penting sih menurutku Kang. Nah itu akhirnya gimana? Ya persoalan yang itu akhirnya gimana? Udah ada solusi di SMA 6 dan 70 itu? Ya, Yang kamu diundang itu, yang kamu diundang? waktu itu tuh kita diundangnya bukan spesifik oleh oleh sekolah tapi oleh Kementerian Oh, Pendidikan. oke, Jadi oke. waktu itu sama Panji juga tuh. Kita sempat datang Panji, gitu, ya. sempat bikin kayak semacam gugus tugas gitu untuk merumuskan. Mereka jadi mau minta masukan gimana nih caranya soal bullying dan sebagainya. Jadi memang sempat ada beberapa program dan ada saran-saran yang kita kasih gitu. Ya mudah-mudahan ya, soalnya emang bullying tuh ya. Nah apalagi sekarang bullying tuh makin maju ya. Iya. Maksudnya Makin advance cara-caranya Iya, dan terutama makin- sekarang akhirnya di online kan Kang. Nah, Persekusi itu. online itu yang kemudian tambah marak dan tambah parah gitu ya, dan benar-benar ke semuanya gitu, ke semua umur. Dan kalau gue lihat kalau gue salah tolong benerin ya kan, lu kan pasti lebih banyak gitu. Mungkin sekarang itu bullying di media sosial untuk anak angkatan sekarang itu memang kayaknya lebih kena banget karena memang mereka terlahir udah di zaman media sosial. Iya. Ya kan. Kalau jadi kayak gini, gue pernah jadi juri The Voice. Terus tiba-tiba salah satu tim Arman kan, kalau The Voice kan itu kan tim Arman gitu. Salah satunya tuh
oh sampai gak bisa nangis. Terus gue tanya kan, gue bilang kamu kenapa, gue bilang gitu kan, gak bisa nangis. Aku dibullying kemarin gara-gara aku nyanyi jelek gitu. Terus saya karena angkatan lama nih ya, kan kalau kita mau media sosial tuh ya udah buat pertama saya penyanyi, oke promo gitu ya, atau bercanda-bercanda sama teman-teman dan sebagainya. Udah itu that's it gitu. Kalaupun misalnya ada yang ngebully apa juga apa sih gitu paling gitu. Tapi kan mereka kan terlahir di angkatan itu sampai sebegitunya, sampai down, sampai mental banget. Terus akhirnya oh iya ya beda ya mereka ayatnya ya. Saya juga tadinya saya ngasih masukan, apaan sih lu santai aja kali. Kenal juga kagak, ngegaji lu juga mereka kagak. tuh penting, eksistensi online tuh penting. Betul. Apalagi selama pandemi ini semua interaksi sosial mereka kan terbatas di dunia maya gitu. Tambah ya sekarang tuh. Tambah. Jadi memang ngeri sih. Ngeri kalau kita lihat tuh. Mumpung gua datengin Najwa Shihab, boleh nggak lu kasih masukan kepada cyberbullying itu sekarang ke anak-anak sekarang? Apa sih yang harus dilakukan? Pertama sih menurut gue tuh yang harus diingat, tingkah laku kita di dunia maya itu sebetulnya harusnya sama aturannya dan etikanya dengan tingkah laku kita di dunia nyata. Jangan karena di dunia maya terus lu merasa lu boleh, kamera gue situ ya. Jangan karena di dunia maya terus lu ngerasa lu boleh lebih seenaknya dibandingkan di dunia nyata gitu. Betul. Karena ya kalau di dunia nyata kan nggak mungkin tuh lu lagi ketemu orang terus kok jelek banget lu hari ini. Gila lu apaan sih? Kok barang lu kayak murahan gitu kan lu nggak mungkin ketemu orang banget ngomong kayak gitu kan. Tapi udah gitu apalagi nggak kenal, nggak mungkin banget. Nggak mungkin gitu banget kan. tuh ketemu orang di jalan. Gila gaya mode rambut apa tuh so asik banget lu, so artis banget. Kan lu nggak mungkin ketemu orang nggak dikenal ngomong gitu. Nah harusnya ya standar itu juga lu bawa ke dunia maya gitu. Betul. Jadi jangan pakai standar yang berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue tuh merasa orang yang sebetulnya tuh kayak lingkaran setan sih. Orang yang ngebully tuh biasanya juga dulu pernah jadi korban juga gitu. Dan kemudian membawa perilaku destruktif itu kemudian dilakukannya ke orang lain. Dan kalau ini nggak berhenti, ini nggak akan putus nih circle itu betul. Itu. Jadi itu juga satu concern yang menurut gue juga perlu kita lihat gitu ke pelaku-pelaku itu sebetulnya bullying. lingkaran itu sama kayak ini ya, Nak? Sama kayak itu apa kalau senior junior kalau di ini apa sih kalian? Ospek. Bukan ospek, ya ospek sama apa sih namanya? Gojlok. Ngegulung tuh apa sih? Gojlok. Ya gojlok kali ya. Gojlok. Iya kalau di Bandung mah iyalah kalau kayak gitu ya, sebenarnya kayak gitu ya siklusnya. Sekarang pindah ke media sosial gitu kan. Media sosial dan ini kan kemudian rame-rame terus mereka merasa bisa berlindung di balik anonim gitu. Ya, terus betul. Ya itu mencari kesenangan dengan menghina orang lain gitu. Dan ya itu sih perilaku-perilaku yang menurut gue akhirnya kalau untuk makanya kan sebetulnya ada batas umurnya tuh 13 tahun tuh minimal banget tuh untuk bisa main di media sosial. Karena kan nggak bisa dikontrol. Malah terkadang ada ibu-ibu yang bikinin sendiri sosmed anaknya gitu. Betul. Jadi sebetulnya kan itu batasan umur itu ada untuk melindungi anak-anak kita juga gitu. Betul. Dan menurut gue juga malah terkadang 13 tahun juga masih suka gampang terlalu gitu kan. 13 gitu ya. Satu dan, SMP berarti. Iya, kan? Kebayang nggak sih dan mereka semuanya terpatri di situ, interaksinya di situ, terus dan kan kita kalau di media sosial kan memang cenderung menampilkan hanya sisi-sisi tertentu, jadi punya bayangan atas kesempurnaan, apakah itu kesempurnaan imaji atas tubuh atau atas sesuatu yang mungkin sebetulnya nggak seperti itu situasi sesungguhnya. Betul. Gitu, tapi jadinya itu bisa jadi toxic banget. Belum lagi satu lagi, ada undang-undang ITE loh. Gitu ya. Kalau misalnya terlalu jauh kan bisa ya main menuntut ya. Iya, kasihan juga orang tua kalau udah masuk ke polisi, kejaksaan dan sebagainya. Betul. Dan yang kemarin lagi rame kan soal yang kemudian beli barang ya, online shopping yang kemudian sampai apa tuh kemarin gue baca, jadi ada yang beli barang sampai ngutang atau apa gitu di marketplace atau apa. Jadi sekarang lagi ngetren itu gitu. Iya, kalau nggak salah kemarin sempat selintasan baca gitu. Jadi banyak tantangan sih memang kalau kita bicara dunia online. Sebentar. Ini murah kali, bukan mata najwa. Kenapa jadi serius begini? Tapi bagus, asik, keren. Oke. Ini ada sebetulnya ada satu kejadian. Apakah lu masih ingat atau enggak? Zaman SMA lagi ya. Telat datang ke sekolah. Nah, kamu tuh 6 itu kan terus kan biasalah kalau SMA mah negeri mah kan ditutup ya. Kalau jam 7 ditutup. Lu telat datang. Masih ingat enggak? Kayaknya sering deh gue telat kan. Bukan, yang sampai Abi dipanggil. Hah? Enggak pernah Abi dipanggil. Pak Taman ngomong gitu? Enggak. Pak Taman ngomong gitu. Pak Taman suka lupa kasihan. Pak Taman pikun.
Gue teleponan sama Pak Taman. Iya, tapi maksudnya kalaupun Abi tuh nggak pernah ngurusin sekolah. Oh iya. Yang intens di sekolah tuh mama. Oh, salah berarti jadi- Pak Taman nih. Soalnya kata Pak Taman, pas Pak Taman jadi petugas piket. Oh. Sampai dipanggil Abi yang akhirnya datang ke sekolah. Enggak sih, itu kayak nggak pernah kejadian deh. Mungkin murid yang lain kali Pak Taman. Terus tapi karena Pak Taman ingetnya Najwa, jadi kayak sama Najwa. Enggak, itu nggak mungkinnya karena Abi tuh nggak pernah urusan sekolah. Maksudnya Abi ngurusin anak-anaknya, cuma kalau bagian sekolah tuh bagian mama. Jadi yang POMG tuh mama, terus yang kalau ada rapat-rapat sekolah sama murid sama orang tua tuh pasti mama. Jadi kalau kayak gitu-gitu pasti mama sih, nggak mungkin Abi. Karena lu tadi nyeletuk, gue sering kok telat. Oke, karena apa seringnya telat? Apa ya? Oh, karena waktu itu tuh karena nganterin banyak gitu, karena kan mobil cuma satu. Oh. Jadi yang paling jauh tuh kan jadinya kan SMA 6 gitu. Jadi yang SMA paling belakang dianterin Iya, ya, ngedrop-ngedrop iya. yang lain dulu kan Jadi gitu. sering telat, bukan karena lu tidurnya Enggak kan, telat, bangunnya enggak. pagi mulu, orang harus bela-belain. Kalau dulu bangun pagi supaya harus siap-siap dulu nih, rambut biar lurus dulu. Iya bener, lupa gua. Ada ini. Ini yang jadi pengingat. Oke. Oke, nah sekarang berkesenian. Aduh, aku tuh paling gak Lu bisa kayaknya dari gambar tadi kan. udah stres banget ya. Aduh, gue stres banget nih. Gak, aman. So, cuek aja, Gue ini tuh mah paling santai gak aja. bisa gambar. Gue tuh selalu kagum sama orang yang punya bakat seni, yang bisa nyanyi. Yang gak bisa gambar, santai Aduh, tapi gue aja. beneran. Itu Kayaknya tuh gue- lasso aja deh, lihat lasso aja deh, udah. Ini aja penghiburan gue sih. Hiburannya ini aja. Tapi enggak sih, gue kayaknya lebih jelek dari ini. Dia masih bisa bikin orang pakai topi loh. Gue juga jelek, nak. Gue jelek. Padahal kakak gue yang cowok dua-duanya seni rupa ITB dan bagus-bagus nih Gitu ya? Gue asli gak bisa. Tapi yang lain kakak lu nggak bisa nyanyi kan, Kang? Jadi Allah maha adil ya, Kang. Tahu aja Mbak Nana. Oke, nah sambil bebas mau spidol mau apa? Gue kayaknya krayon Krayon, deh. oke, Jadi minimal tebel gitu arsirannya. Iya jarang yang pakai krayon di sini, kalau nggak spidol pasti itu. Biar tebel arsiran. Oke. Oke. Apa, Kang? Jadi gini, waktu kecil cita-cita lo apa? Waktu Aduh, kecil. banyak, Kang, cita-cita gue berubah-ubah. Yang paling inilah, yang paling ini gitu, paling ingat aja, termemorize, yang paling kuat. Waktu kecil ya, kan Oke. gue waktu dulu Boleh kecil nggak ini pilot. kayak- Oke, gue lambang aja ya. Boleh. Oke. Coba jangan diomongin dulu, gue tebak dulu. Apa nih? Bintang. Partai bulan bintang. Bener loh, bulan bintang. Ini warnanya lain, bentar. Kan krayonnya banyak. Iya jadi gua dong. harus Bintang. Apa tuh? Matahari. Terus Matahari, bintang, bulan. bulan, terus habis itu gue mau bikin. Aduh, susah nih lagi bikinnya. Anda ngelukis atau tebak-tebakan dengan saya? Ini aja lambang. Ya, jangan lu yang kerjain gue dong, Kang. Jadi gue juga ngerjain. Gue menulis, gue gambar. Oke. Terus Bintang, bulan, matahari, ini naon teh teh. ini gue gimana gambarnya? Gue mau gambar. Roket. Iya, gimana gambarnya? Oh, pakai itu tripodnya, pakai tripodnya. Teropong tuh gimana sih, Kang? Tripodnya aja, nggak apa-apa itu tuh. Gini ya. Terus Iya. gimana, Kang? Ininya. Ya, Giniannya. nggak apa-apa. Ya anggap aja gua tahu itu teropong deh. Oh iya benar tripodnya. Iya kan? Oh, Oh, ini kayak- astronomi. Iya, aku dulu astronomi. pengen jadi astronom, Kang. Oh, kenapa? Nggak, maksudnya karena apa? Karena lihat bintang, karena apa gitu? Iya sih, karena kayaknya keren aja gitu, bisa ngelihat ruang angkasa, terus habis itu bisa kayak ya kayak untouchable aja gitu, kayak sesuatu yang banyak misteri. Kan gue tuh dari dulu selalu seneng baca buku-buku misteri tuh, Kang. Oke. Sebutin apa aja contohnya? Macem-macem waktu dulu masih kecil SD tuh suka kayak yang pasukan mau tahu. Oh iya, Terus, wah itu, aduh, iya kan, langsung pokoknya flashback sih. Terus pas udah agak gedean tuh senengnya baca buku-buku kriminal kayak Agatha Christie. Agatha Christie. Terus habis itu kalau sekarang tuh senengnya baca buku-buku apa namanya? John Grisham kayak gitu. Ya itu juga. Jadi dari dulu tuh memang selalu seneng hal-hal yang berbau misteri. Nah tapi kan misteri terbesar alam raya itu kan luar angkasa. Betul. Jadi itu salah satunya tuh, aduh kayaknya keren ya jadi ahli astronomi. Sempet kepikir jadi itu. Tadi kan lu sempat ngomong banyak nih Kang gitu kan? Iya. Selain astronomi. Jadi Nggak usah detektif. dilukis. Jadi detektif. Pengen jadi detektif. Sekarang jadi kamu detektif. Kamu jadi detektif banget. jadi- Kalau di mata Najwa kayaknya yang bintang tamu.
Enggak lah, jadi kayak membongkar misteri gitu tuh Oke, pengen oke. pengen jadi detektif, terus pengen jadi apa lagi ya? Kalau ini dokter biasanya? Enggak sih. Enggak. Oke. Nggak pengen jadi dokter. Oke. Karena kayaknya standar gitu. Asik. Enggak, maksud gue cita-cita yang banyak Ya, yang orang dulu. lain. Kan Ya, kita maunya yang kalau yang dulu tuh standar kan kayak gue tuh pilot ya, itu standar Iya, banget tuh. Polisi. polisi, Iya. tentara. Itu dokter, tentara. Iya, jadi itu kayak profesi yang Astronom. semua orang udah, jadi harus yang beda. Jadi either detektif atau ahli astronomi. Oke. Lulus. Bentar. Kang, ini boleh gue perbaiki belum. nggak? Oh, ini ada layar di sini ya? Iya. Aduh, oke. Pressure nih gue. Jadi prosesnya pun dinilai ya. Oke, Ntar ini. gua arsir dulu biar Oh, cepat. boleh, silakan. Ini sebenarnya rada, tapi akhirnya gue lebarin aja. Oke. Sebetulnya kalau cowok itu cepet tuh langsung cepet kalau ditanya itu, ditanya ini. Tapi kalau bintang tamu cewek emang rada, siapa ya? Tapi dilebarin aja. Kang, lu jangan seksis gitu dong, cewek cowok. Oh bukan, maksudnya tuh karena gini. Gue sambil menyempurnakan. Boleh, sempurnakan dulu Iya, silakan. nggak apa-apa Kang, sambil Karena Kang. gini, pertanyaannya kalau cowok tuh langsung tuh, wah ini gue ini gitu. Waktu kecil superhero kamu, Superhero. tokoh. Nah kan kalau cowok mah langsung Superman, Batman, udah gitu maksudnya. Nah kalau cewek tuh kan kadang-kadang apa ya gitu. Nah gue lebarin deh, kalau memang gak ada tokoh superhero menurut kamu waktu kecil siapa? Mungkin Abi atau Mama atau siapa yang kamu jadi akhirnya wah ini superhero gue nih. Iya sih, pasti keluarga ya, Mama dan Tapi Abi. tar dulu, gue iya. tanya dulu nih, ada nggak superhero waktu kecil? Sailor Moon mungkin. Oh, Nah, kan? Candy. Oh, Candy. Ya, tahu. Tahu nggak, kan? Tapi gimana ya? Tahu Candy tuh harus digambar juga. Ya iya, kan ini pertanyaan Oke. berkesenian. Kalau gitu Candy itu tapi gue lupa lah. Kita dulu maksudnya bentuk Candy Candy tuh iya, tahu. Yang kayak Sailor Moon Jepang-Jepang. gitu kan. Iya, Heeh. yang bisa berubah-ubah. Betul. Yang Coba apa ya gimana ya gambarnya? Coba aja lah. mungkin nggak gambar orangnya, tapi kan Candy-nya aja gue Ya, gambar ya, Candy. boleh. Ya. Boleh ya? Jadi Atau gua gambar permen, tulisan Kang. juga apa-apa. Nggak, gue gambar permen ah. Permen Permen. gimana Kang gambarnya? Permen mah gampang gitu kali, butuh ada gitunya, Gini segitiganya gitu. gitu. Kayak angka 8 itu sih. tengah 8. Enggak Iya. gimana? Bulat, terus gitu ta. Oh, Ada gini. segitiga gitu kan. Ini pita ya? Ya kayak gitu mirip, tapi ya nggak apa-apa. It's okay. Nggak apa-apa. Dimaafkan lah. Candy. Ya, Candy. Candy. Gua tulis Kang. Tenis, tulis Candy. Kenapa nak dulu seneng Candy nak? Ya seneng aja kan bisa berubah-ubah bentuk Iya, gitu. Terus kayak itu imajinasi banget sih. Ting, tiba-tiba berubah, terus bisa ngalahin orang jahat, terus Betul. tetap dengan outfit yang keren-keren Keren, gitu nggak kan. kusut-kusut, ya, Iya. make up tetap on, Tetap ya kan? on gitu. Kayaknya itu kan impian banget tuh. Oke. Oke, tapi karena tadi saya udah nyebutin sebuah pertanyaan yang dilebarkan, Oke. tadi lu juga udah mau nyeletuk tuh nak. Nah udah terusin aja. Siapa superhero Gue yang? udah lama banget nggak megang krayon kan. Kayak terakhir gue megang krayon tuh waktu kecil deh. Mas, Ini boleh gue bawa pulang nggak Kang? Enggak, maksudnya lu kan, Kan gua mau boleh bawa pulang, bawa aja lah, udahlah. Oleh-oleh buat gue Kang. Boleh. Dari murang kali mah bawa aja udah cuek. Ini aja, oke. Enggak, tadi kan karena udah celetuk. Nah, tadi apa yang mau kamu celetukin? Yang tadi saya lebarin superhero, ya bukan ini ya, maksudnya superhero. Siapa tadi yang udah mau celetuk tadi? Iya, Mama, Abi, Kak Ella juga, karena beda umurnya setahun deket. Aku tuh dulu sampai sekarang juga deket, cuma sekamar terus dari mulai lahir sampai baru pisah. Bailatu. Iya, baru pisah kamar tuh ya ketika dia nikah gitu. Jadi memang hubungannya tuh deket banget dan yeah, she's just a really supportive big sister gitu. Jadi Oke. yang dulu tuh awal-awal tuh kayak tergantung banget sama Kak Ella. Aku baru belajar mandiri tuh ketika aku waktu itu SMA. AFS pertukaran pelajar setahun ke sana itu baru belajar mandiri tuh jauh dari support Mbak Ella kakak, dari mama, dari Abi. Jadi ya itu sih superheroes 3 orang itu. Nah, karena murang kali ya waktu kecil, walaupun Kak Ella itu support superhero, pernah nggak ribut? Berantem lah Kang. Apa yang dulu yang keinget yang paling lumayan berantem sampai mama atau Abi yang sampai misahin, ini apa sih gitu? Hal-hal kecil kayak misalnya kalau anak persaudara perempuan kan kalau minjem barang nggak dibalikin Iya, atau iya. terus rebutan sesuatu dari mulai ya hal-hal simpel gitu.
siapa yang duluan baca. Aku inget banget waktu masih kecil banget sih, majalah Bobo tuh datangnya tiap hari Kamis, terus selalu rebutan siapa yang duluan baca. Bona rongrong ya. Iya, kan ada cerita bersambungnya tuh. Terus kalau ya itu minjem barang nggak dibalikin atau ngerusakin barang dan sebagainya. Jadi ya paling hal-hal seputar itu. Terus tapi suara Koma Kayla tuh mirip banget. Jadi aku inget tuh waktu aku SMA, kalau misalnya aku tuh suka ngerjain pacarnya Kayla dan iya, jadi kalau itu tuh aku suka ngaku. Jadi kalau yang ngangkat dia nggak tahu suara, dia tuh nggak tahu kalau Kayla, jadi aku kerjain dulu gitu, ngomong-ngomong apa gitu. Terus habis itu nih ya Kaylanya dikasih, aku baru kasih Kayla, terus Kayla suka marah tuh gara-gara aku ngerjain pacarnya gitu. Ya kayak gitu-gitu sih Kang. Oke, sekarang gua nggak akan nyuruh lukis, tapi tulis ya di situ ya. Pakai yang jelas ya, hitam deh. Nah, hitam. Oke, GBK. Tulis. GBK. Ya. GBK. Oke. Prom night. Night-nya pakai NIT. Bebas lah, ya? mau NIT. Gue tuh soalnya orangnya kan perfeksionis Kang, Oh, jadi iya. harus prom Nah. NIT aja ya night. Coba hubungannya apa? GBK sama prom night. Diingat-ingat. Waktu SMA 6. Jadi kita tuh dulu tuh kita ikut ke panitia, aku tuh salah satu panitia prom night dan kita tuh harus ngumpulin dana supaya bisa nyelenggarain prom night. Oke. Dan salah satu cara kita untuk ngumpulin dana adalah kita jualan lemon juice di GBK. Satu lagi, tulis spanduk. Pakai spanduk ya? Nah, Gue lupa ya masalah spanduknya. spanduk gitu. Oh iya. Jualan lemon juice, gue inget banget tuh Kang. Dulu GBK ya belum, dulu tuh kita masih boleh tuh jualan-jualan. Sekarang boleh nggak sih jualan-jualan dalam GBK? Udah nggak boleh ya? Jadi tuh dulu kita setelah Jokowi renovasi kan udah nggak. Iya, jadi kita pakai spanduk jualan lime juice. Terus ya namanya anak SMA ya, sekalian ngeceng-ngeceng gitu deh Kang. Niat banget jualan lime juice tapi dandanannya tuh yang maksimal. Iya, terus jadinya ya banyak yang beli. Tapi prom night-nya sukses. Alhamdulillah. Maksudnya terselenggarakan. Iya. Masih ada fotonya tuh. Nanti bakal insert foto gitu nggak sih Kang? Boleh. Ya? Boleh banget. Jadi kayak ada ilustrasinya gitu Kang. Ntar masuk foto-foto gitu ya. Oke. Di sini ntar foto nih. Ini bukan narasi, maaf. Ini channel Arman Maulana. Oh iya. Ini maksud gue nanti bisa dimasukin. Ini mengatur narasi. Gua boleh. Murang kali masukin ke narasi boleh lah. Boleh, dengan senang hati. Oke, nah ini coba lu inget-inget, lu pernah ngabur sama teman-teman sahabat-sahabat lu yang tadi lu sebut deh, dari sekolah. Iya, gue tuh pernah cabut bikin PR. Hah? Karena nggak bikin PR. Gue lupa karena apa ya, atau karena emang pengen cabut aja. Waktu itu sampai ke Bandung loh. Sejauh itu nggak ya? Madolnya sampai ke Bandung? Enggak deh, itu pas kuliah deh, udah lebih berani. Kuliah mah. Ini kuliah mah gak usah diceritain lah ya. Iya, ini apa ke Blok M Plaza doang. Ya, paling Blok M Plaza ya. Dulu kan nggak boleh masuk mall kalau pakai seragam. Seragam, kan? Akhirnya? Ya kita pokoknya setiap kali sekolah selalu bawa kaos. Jadi dibuka, edit di tas ya? Tinggal diinin aja gitu. Bandel dulu. Sering lu ngomong? Enggak sih, beberapa kali. Hah? Beberapa kali. Ini langsung ngasih berapa kali langsung. Iya, gue tuh anak baik tahu di SMA Kang. Iya. Oke. Anak baik. Tapi sambil mikir anak baik nggak ya? Gue lagi mikir apa lagi tuh di situ. Jangan sampai gue bilang anak baik ternyata. Aduh. Oke, sekarang ini agak serius. Ada 2 pertanyaan yang agak serius. Gak usah digambar kalau ini. Tanda tangan dulu nak. Oh gitu. Itu si Gofar tuh jadi nggak ditanda tangan. Kang, tapi kok gue jadi kayak kurang berwarna gitu sih hidup gue Kang kalau cuma segini. Ya bebas, mau diapain lagi? Mau diwarnain lagi? Ya udah, tanda tangannya kalau gitu berapa krayon kayak 3 krayon gitu? Gitu ya? Iya. Nggak apa-apa deh. Nama aja ya, si Ungu ya. Nah itu. Nah. Najwa aja deh Kang. Ya boleh, nggak apa-apa. Nah, ini agak. Ntar aku minta buku gambarnya juga ya Kang. Boleh, bawa aja. Mau apa? Kamera ini bawa. Maaf, kita mah kaya lah. Lampu bawa, narasi kurang bawa. Udah. Sekalian krunya boleh nggak Kang? Krunya diambil. Angkut ya Kang. Gue nggak butuh lu. Bawa sana. Ini kayaknya keren nih Kang. Oh ini. Kalau ini sponsor nak. Jangan. Oke, ini pertanyaannya nggak tahu dari kemarin. Gue pengen nanya, nggak ada di sini tapi gue pengen banget nanya. Abi itu gini. Kamu tuh udah mulai sadar bahwa gue anaknya Abi Quraish Shihab nih gitu. Itu di SD, SMP? Mungkin SMP ya? SMP kelas 2, 1?
3? Ya mungkin Ya di SMP, situ ada SMP dua gitu ya paling. Oke. Nah, karena pas di situ juga Abi mulai sering masuk TV, mulai dikenalin orang tuh waktu SMP. Jadi Oke. kemudian baru ngerasa orang ngelihat ya Abi gitu. Kemudian sering nanya, sampaikan pertanyaan untuk Abi dan sebagainya, itu kayaknya mulai SMP deh. Di Dan SMP. aku kan SMP ali kelas, SMP Islam. Yap. Nah, terus udah pas banget lah ya udahlah. iya, pasti. jadi terus aku inget guru-guru pelajaran yang SMP tuh sering nanya ke Abi atau minta ini Abi. Nah, dari situ tolong tuh, dong tanyain gitu. Iya, jadi dari SMP itu kayaknya. Nah, Apa dari SD ya? Ya pokoknya gitulah. yang setahu Nana ya, peaknya Abi sampai seluruh Indonesia tuh tahu gitu Abi Quraisyhab. Kalau tadi kan Nana sendiri bilang bahwa udah mulai di TV. Nah, itu peaknya itu pada saat SMA, SMP? SMA mungkin ya, atau kuliah ya. Oke. Karena mulai ya rutin masuk TV-nya tuh mulai rutin, mulai sering gitu. Terus Di kemudian SMA. isi acara Ramadan, terus isi acara yang kultum menjelang buka puasa. Kan kalau buka puasa tuh se-Indonesia pasti nonton TV tuh. Banget, Nah, banget udah. pas di situ sih mungkin ketika frekuensinya Abi dakwah di televisi tuh mulai naik. Nah, pertanyaannya adalah gini, Nak. Gue sering ngobrol dengan terutama anggaplah anak public figure, berarti ya, anak public figure. Itu si anak tuh merasa, apalagi si bapaknya atau ibunya yang public itu di Indonesia tuh akhirnya besar banget namanya, dan akhirnya si anak itu kayak merasa terintimidasi oleh kebesaran. Kadang-kadang ada satu persoalan yang gampang, misalnya di sekolahnya gitu ya, dia dapat matematik lah, kita kan semua tuh kayaknya benci matematik ya, cuma minoritas ya. Terus tiba-tiba pas dapat 5 tuh, masa anaknya Najwa Shihab matematikanya segitu, padahal nggak ada hubungan gitu. Nah, sempet nggak pada saat Abi Quraisyhab saat itu gede, ada saat nama Abi itu merasa lu terintimidasi dengan kebesaran nama Abi, atau bahkan enggak gitu? Nggak pernah menjadi beban, Kang. Kalau menurutku ya, nggak pernah menjadi beban. Nggak, karena ini gue pengen ada pelajaran, siapa tahu di luar ada yang seperti itu. Karena kan bukan public figure aja, bisa aja bokapnya misalnya direktur yang besar atau apa gitu kan, bisa aja. Iya, nggak pernah ada beban, tapi maksudnya merasa ada, ya sudah seharusnya menjaga nama baik Abi gitu, terus bahwa orang pasti kemudian akan selalu mengkait-kaitkan. Betul. Itu Pasti itu pasti. Sejak awal memang sadar, tapi mungkin karena juga maksudnya Abi dilihat orangnya itu kan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba begitu. Ini ya apa? Iya, dan step by step. Dan kemudian kan lewat banyak medium sebetulnya, lewat buku, kemudian Abi kan pada dasarnya pendidik gitu, jadi mengajar. Muncul di televisi itu cuma salah satu medium di mana Abi bisa mengajar dan kemudian membumikan Al-Qur'an gitu. Jadi tidak pernah tiba-tiba ujuk-ujuk merasa wah jadi anaknya public figure yang ngetop nih. Jadi ya Najwa anaknya Abi Quraish yang pendidik, pendakwah gitu. Jadi itu, kalaupun misalnya ada beban ya gimana kita mastiin nggak ngecewain Abi, tapi menurutku itu semuanya pasti inherent ada di semua anak ke orang tuanya. Mana ada sih anak yang mau ngecewain orang tuanya, nggak peduli atau bukan karena orang tuanya punya posisi tertentu atau punya pengaruh tertentu. Semua anak kan pastinya kan maunya kan nyenengin, bikin orang tuanya bangga dan sebagainya. So sebetulnya ya gitu sih, Kang. Nah, kemarin menarik adalah kebetulan Caca, adiknya Nana, adiknya Najwa Shihab, kemarin teleponan, WhatsAppan dan sebagainya, karena kita ada kerjasama, insya Allah kerjasama gitu ya, dengan Cari Ustadz. Nah, di situ ada satu pertanyaan yang akhirnya gue pengen nanya ke lu gitu. Jadi, kenapa, Cak? Iya, Kang, ternyata pertanyaan-pertanyaan itu sekarang gitu ya, pertanyaan-pertanyaan orang itu terhadap Ustadz itu sungguh sangat beraneka ragam. Bahkan lepas dari koridor si Ustadz sendiri. Jadi misalnya nanya ekonomi atau masalah percintaan atau apa, yang akhirnya konsepnya itu harus digabungkan dengan ini ekonomi harus ada nih sarjana ahli ekonominya. Dan nah, pernah nggak akhirnya ini Najwa Shihab nih anaknya Quraisyhab gitu, banyak yang nanya mengenai agama terhadap lo? Banyak banget. Terus akhirnya? Ya kalau gue bisa jawab, gue akan jawab. Kalau pada saat tidak bisa, nanti gue tanya Abi ya gitu. Atau biasanya gue merekomendasi ada misalnya pertanyaan yang panjang, yang jawabannya tuh complicated gitu, nggak bisa cuma satu hal. Itu biasanya terus gue merekomendasikan membaca buku.
bukunya Abi, dan gue Iya, beruntung iya, karena kan Abi itu kan penulis yang sangat tekun ya Kang. Betul. Bukunya tuh udah ratusan kali Iya, dari betul. berbagai topik. Jadi Iya, kalau iya. misalnya ada yang nanya soal tertentu, Si itu A ada, gitu, oh ini ada nih bukunya Abi tentang ini, baca aja nih buku yang ini. Dan menurut gue udah bisa membedakan nih Kang, mana orang yang memang bertanya karena ingin tahu, mana yang tanya just for the sake of asking, atau kadang mau Ngecek atau kadang malah mau ngebalikin ke kita dan Betul, sebagainya. betul. Jadi kalau memang dia betul-betul ingin tahu, seorang pembelajar ketika bertanya, gue merekomendasikan buku dan dia akan mencari buku itu. Ya. Gitu sih. Kalau pas lu ketemu udah feeling nih, ini mah pengen ngecek gue nih gitu. Itu biasanya jawaban lu apa sih? Biasanya nggak, gue akan tetap jawab. Gue akan tetap jawabnya. Maksudnya gue selalu kita pernah bahas tuh di Shihab, cek ya di narasi.tv. Asik, tetap di sini. Ntar ada nih narasi.tv. Nggak, maksud gue jadi karena kan ada medium yang lain gitu. Ya, Jadi ya. nonton aja gitu Shihab dan Shihab episode ini atau baca bukunya dan sebagainya. Tapi ya pada prinsipnya kalau gue bisa jawab, kalau gue nggak bisa jawab, karena gue ngikutin Abi juga kalau nggak tahu akan bilang nggak tahu sih. Ya, gue kan fans Iya berat. kan, saya Selalu. tidak tahu jawabannya, Abi Iya, akan bilang iya. gitu. Jadi ya, dan gue kan bukan ahli tafsir yang bisa, Betul. gue nggak mau gitu kayak jadi ahli agama yang cuma berdasarkan Google jawabin orang ternyata jawabannya salah. Ya Ada nggak sih, juga Kak? nyentilnya. Ya kan hari gini baru tahu satu ayat ngerasa bisa menerangkan semua hal itu kan. Bahayanya Ustadz dadakan. Asik, merangkali kali ini dapat semua ayat. Oke, ini pertanyaan yang terakhir, penutupnya rada bukan serius sih, coba aja. Gue pengen tahu pemikiran yang keluar dari mulut Nana. Kalau gue nanya mengenai ada pertanyaan, ini pertanyaan gue. Kalau gue nanya mengenai gini, nah apakah masa kecil kamu bahagia? Iya, Bahagia. alhamdulillah. Oke, udah pasti lah ya gitu. Walaupun misalnya bintang tamu yang gue datengin waktu kecilnya itu broken home dan sebagainya, tapi pasti gue bahagia. Terus kalau gue tanya, kalau lu diberi kuasa, kekuatan oleh Tuhan untuk bisa mengubah past gitu ya, lu mau nggak? Pasti jawabannya hampir sama. Oh nggak mau gue. Turun naiknya gue yang menjadikan gue sekarang menjadi seperti ini gitu kan, butterfly effect gitu kan kalau dirubah. Nah ini pertanyaan saya cuman satu aja. Jika berandai-andai, jika ada satu peristiwa yang lu bisa ubah karena lu dikasih kuasa lah gitu ya sama Tuhan, bisa mengubah, ada nggak satu peristiwa zaman murang kali lu atau yang pengen diubah, nggak akan merubah Nana yang sekarang? Boleh diinget-inget aja dulu sih, ada satu peristiwa yang aduh ini kenapa ya gua gini ya dulu gitu. Gue jadi keinget pertanyaan lo, emang gue beneran nyukur alis Caca ya? Kayaknya kalau bisa ngubah tuh gue kayaknya nggak akan melakukan itu sih Kang. Gue dapatnya dari Caca berarti bener Iya, ini. makanya berarti itu traumatik buat dia kan? Lu mau pengennya gue serius malah jadi begini. Enggak, maksud gue kalau gue karena ya itu sih menjadi kakak yang gue nggak tahu sih apakah Caca merasa gue dulu kakak yang jelek ya Kang karena gue gangguin dia. Enggak sih, gue sayang banget sama adik-adik gue. Cuma apa ya? Nggak ada sih Kang. Nggak ada. Apa ya? Sama mungkin Ya, temen lu. pasti banyak sih, penyesalan pasti banyak gitu. Kenapa? Tapi kenapa nggak ini? Dulu pasti ada lah Ya, gitu. pastilah. Kenapa nggak lebih ini gitu. Tapi kayaknya alhamdulillah enggak sih kayaknya kalau ngubah. Oke. Terus Walaupun satu gitu ya, enggak lah gitu ya. Oke. We learn by our mistakes kan. Tapi tadi sih udah ke celetuk juga. Jadi kalau bisa mau ya itu yang alisnya Yang Caca alis yang itu satu. maaf ya, Ca. Satu, dua loh akhirnya. Kasihan Caca. Dua-duanya loh. Tapi sekarang alis lu bagus banget kan, Ca. Gue yakin itu karena waktu itu gue cukur, jadi tumbuhnya lebih bagus. Jadi menurut gue lu harusnya berterima Ngelesnya kasih ada. ke gue, Ca. Ya nggak sih? Kalau nggak, Ngelesnya. karena kan kalau sekarang nggak mungkin cukur abis kan. Allah. Jadi gue nggak akan mengubah itu. Gue malah melakukan kebaikan buat Caca. Jadi Ca, sebetulnya justru karena dicukur waktu itu sekarang kamu jadi bagus. Coba kalau kita rubah tidak dicukur mungkin jelek. Aruna, thank you banget nih. Thank you, Wah, Kang. thank you banget. Sama-sama, Udah- thank you udah ngajak. Seru kan? Seru. Iya, seru. Maksudnya Ntar gue rapi-rapi dulu, Kang. enggak usah. Sebelum pergi buka lagi. Oh, ada lagi. Wah, ada lagi. Kapan dong. masukinnya? Tar dulu. Belum dimasukin kali. Tar. Coba cek dulu. Ya benar. Ada, Kang? Udah. Kang, ini dirobek gitu ya? Boleh. Oh, enggak Oh, usah. enggak? Oh, mau dibawa bukunya? Nggak usah sih. Oh, bisa. Enggak apa-apa, ntar nanti. Ya, sok nah, udah dibuka.
agak keras itu teh. Udah dibuka kok. Nah, Wah ini ya di sini dibukanya nak, di sini. Pengen dibuka, pengen. mereknya murah kali kan? Iya dong. With Arman Maulana. Heeh. Kang Arman jualan makanan. Ah, ya usaha Bukan. kecil-kecilan lah. Dari murang kali, dari YouTube dapat duitnya. Oh, ini baju ya? Tahu aja. Ini ada tulisannya. Ya buka aja coba. Merchandise dari murang kali buat Nana. Ah, thank you, Kang. Mudah-mudahan kepake. Kang agak keras. Ada apa gunting atau apa? Sayang kalau bungkusnya dirusak ya. Nggak apa-apa, cuek aja nak. Nah, nggak apa-apa, udah. Udah bisa. Udah. Nah, Ih, lucu amat sih. Aku pikir tadi itu biskuit atau ris. buka, sobekin. Bisa nggak sobekin ya? Kalau nggak pakai gunting di situ. Susah ya? Pakai gunting aja? Ada gunting. Oh, ini. Nah, nuhun. Awas ke gunting, dikit Ya. aja di guntingnya. Dikit aja. Nah, dah gampang kok kalau gitu. Wah, tie-dye ya? Bukain nak. Murah kali, cakep banget warnanya. Thank you. Bagus loh, Kang. Itu kalau Ya ampun, tau gak, Kang? Ini sama nuansa warna Oh di ini iya dong. Kan Aduh, murah aku tuh kali kayaknya emang dong. udah punya, ya nggak sih? Lihat deh, Gawat nggak? pink-pinknya, Sama kuning-kuningnya, banget loh. sama banget loh. Aduh, ini bisa didapatkan di... Nggak ada. Aku Ini pikir, khusus buat nggak asli. Gue bikin ini khusus buat bintang tamu, nggak dijual. Oh gitu, gue pikir Gua bisa nggak ada mau di jual. marketplace. Kalau maupun gue nanti ada jual, nggak akan sama dengan ini. Yang beda, nggak akan tie dye. Makasih ya, Kang. Terima kasih. Gue yang terima kasih nak. Sebelum pergi Yes. dan menutup, salamnya dulu aja. Gue nyebut murang kali, kamu alus pisan. Alus pisan. Alus pisan, Oke. sudah bagus banget. Oke. Murang kali. Alus pisan. Bisa. Satu lagi. Tunggu kamera. Ke kamera itu satu lagi. Kan biasa, jangan lupa kan gua kan fakir subscriber. Oh, iya. Baru 300 mau 50 Oke. 350. Jangan lupa kan biasanya jangan lupa like and subscribe channel Arman Maulana. Nah, jangan lupa like and subscribe. Itu Lik and Subret. Subret. Subret artinya apa? Ya, subscribe masih. Oh, oke. And subscribe. Aku pikir itu bahasa Sunda. Maaf ya. Lik and Subret. Ya. Halo, jangan lupa Lik and Subret. Channel Channel Arman Maulana. Bagus. Thank you. Thank you. Thank you, Kang. Terima kasih sekali buat Kopi Tubruk Gajah udah mensupport konten saya murang kali. Mudah-mudahan insya Allah kerjasama kita memanjang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa para Tubrukers kalau mau ngopi ingat apa? Ingat Kopi Tubruk Gajah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana kan ku cari bayang senyum